Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Roro Dia Puspitasari. Kali ini kita akan membahas tentang equity crowdfunding dan hubungannya dengan kredit UMKM. Mari kita simak poin-poin sebagai berikut. Yang pertama adalah equity crowdfunding bermula dari Undang-Undang Jobs, Jumpstart Our Business Startup di Amerika Serikat. Selanjutnya di Indonesia, peraturan hukum yang menangani tentang crowdfunding ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 tentang layanan urun dana melalui equity crowdfunding. Crowdfunding sendiri merupakan alat baru yang mendukung usaha berbasis online untuk mendapatkan modal, dan ini tersedia bagi UMKM dan startup. Keuntungannya adalah sebagai ajang untuk promosi dan memperkenalkan ide bisnis dari UMKM atau startup tertentu, dan kelemahannya pun adalah dengan adanya crowdfunding ini, adanya kemungkinan plagiarisme terhadap ide bisnis karena UMKM atau startup memperkenalkan ide-ide mereka untuk mendapatkan modalnya. Pada dasarnya, transaksi equity crowdfunding atau investasi equity crowdfunding ini mirip dengan investasi pada pasar modal. Mulai dari pelakunya pun mirip, yang terdiri penerbit, penyelenggara, dan pemodal. Perbedaannya adalah penawaran dengan sistem ECF ini dilakukan penerbit dengan menjual sahamnya pada penyelenggara yang sudah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pelaku-pelaku pada ECF ini itu terdiri dari penerbit yang merupakan pihak yang membutuhkan dana dan menawarkan saham kepada masyarakat luas, kemudian penyelenggara yang merupakan perantara penjualan saham yang tentunya sudah diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, kemudian terdiri dari pemodal yang merupakan investor atau penanam modal dengan membeli saham pada penyelenggara. Adapun hingga saat ini tahun 2020, penyelenggara ECF yang sudah diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan itu ada 3. Yang pertama adalah BitShare, Crowdana, dan Santara. Ketiga platform ini sebenarnya mempunyai tujuan yang sama sebagai penyelenggara ECF. Pada dasarnya mempunyai karakteristik yang sama, tetapi tentunya setiap platform itu memiliki ciri-cirinya masing-masing dan mempunyai kekhasannya masing-masing. Kita berlanjut ke syarat penerbit. Adapun pada ECF ini terdapat beberapa syarat bagi penerbit atau startup UMKM yang akan menerbitkan sahamnya. Adapun syaratnya yang pertama itu adalah modal yang dia miliki itu tidak lebih dari 30 miliar. Kemudian perusahaan ini bukan merupakan perusahaan terbuka. Dan yang ketiga adalah penerbit ini harus berbentuk perseroan terbatas. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan equity crowdfunding dengan kredit UMKM. Equity crowdfunding memberikan layanan urun dana di mana secara tidak langsung UMKM atau startup yang selanjutnya disebut sebagai penerbit mendapatkan kucuran dana dari investor. Artinya, investor menaruh kepercayaan terhadap UMKM atau startup yang dipilihnya. UMKM atau startup mendapat dana pengembangan usaha, sedangkan investor mendapat keuntungan dan kepemilikan atas usaha tersebut. Dengan kata lain, investor di sini sebagai kreditor atau pihak yang memiliki kelebihan dana untuk kemudian diberikan kepada pihak yang mempunyai kekurangan dana, yaitu UMKM atau disebut sebagai debitur. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.